satu lagi. Pak Johan satunya, Bu. Nanti bisa juga ya Dwika ya. Baik, Ibu. Dijadikan host Dwika ya. Nanti bisa nge-add Pak Johan masuk. Mana ini Pak Johan? Tertinggal lagi. Ih, Pak Johan tuh perginya kemana? Nanti ke SMK lagi. Join ya. Oke. Udah. Oh, Nah, alhamdulillah. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Ayo Pak Apple, pimpin. Apa saya? Apa Bika? Pak Johan dong. Pak Iya, Senior, Pak Johan Pak dong. Senior. Saya masih bingung apa yang harus dilakukan. Apalagi saya belum pernah materi ini. Pemantiknya ada nggak pemantik itunya? Pemantiknya. Bu Ika di share itu yang tadi 4 kolom itu tuh. Pemantiknya kemana ya? Yang waktu Ibu ngirim itu tuh ke WA ya, WA grup tuh. Ada pertanyaannya nggak, Pak? Oh, pemantiknya. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tertentu? Ini mau kasusnya mau ditampilin dulu nggak, Pak? Yang ditampilin itunya aja masih mending pemantiknya. Biar langsung diisi di situ. Kasus mah baca sendiri. Oh ya udah langsung ke Canva-nya Jadi kan aja ya. iya langsung diisi. Langsung terus, materi aja. Iya Langsung langsung kasus materi. aja. Soalnya Pak Johan sudah studi kasus kemarin. Oke, siap. Kalau SMP kan mirip SD kan ya karakternya. Sama aja. Barangkali minatnya sudah jelas anak. Minat anaknya. Minatnya bawaan dari SD. Sama ya. Itu beneran. Kelihatan nggak, Pak? Ya, kelihatan. Kelihatan. Ya. Udah tak bikinin apa namanya? Pak Saiful nanti minta fotonya, Pak, yang terganteng. Siap. Oh, ini kasusnya, tulis di sini. Iya. Apa namanya pertanyaan pemantiknya? Pertanyaan pemantiknya tuh yang 4 kolom itu tuh. Kolomnya di mana sih Pak Johan, ada tak kolomnya? Di grup di WA aja saya kirim ya. Dari Ibu yang dari grup di WA aja. Tak kirim. Biar ngopinya enak. Kita waktunya sampai jam berapa sih ini tuh? Ininya? Iya. Kolaborasi ini. Oh, tadi ngomongnya sejam biasanya ya, Pak? Iya. Ngebut. Coba di WA Bu Ika. Oke. Itu bukan. Oh iya benar. Oh tapi nggak bisa dicomot ya ini ya? Iya. Aku bagi ini oke udah. Aku bagi ini ya Canva-nya. Ya. Just.
di ini, di chat. Ya udah. Oke. Ya, udah. Minta akses nggak sih? Iya. Di situnya belum dibuka dah. Belum. Minta akses. Iya. Kalau minta akses tuh diklik yang mana sih, Pak? Anda baru saja hanya Anda yang dapat mengakses, ubah akses. Pas Nah, ini iya. biasanya pas share tuh. Bagikan kan biasanya ada pilihan Oh ya, aksesnya. udah coba Pak. Oke. Udah bisa belum? Bisa, udah. Oke. Wah, foto saya ini langsung termasukin saja. Kenapa foto Pak Johan udah ada? Kan Pak Johan selalu ada di hati itu. Oh, mantap. Aduh. Pemantiknya mana, Bu? Iya, pemantiknya. Udahlah, ngetik aja lah. Di situnya nggak bisa ngopi juga ya. Iya, itu ya PDF, Bu. Nanti kasusnya terakhiran tah. Dimasukinnya ya apakah? Ya, pemantiknya aja dulu. Jadi jawab langsung jawab. Oke. Nanti edit tulisan yang benernya ya. Yus. Nggak teori dulu tah, Bu Pak Sipul. Kasih teori dulu tah. Barangkali dikasih teori dulu tentang pembelajaran diferensiasi gitu, enggak? Iya, Teori. nanti. Teorinya nanti nyusul. Nyusul Ya aja ya. boleh. Nanti ini Sekarang pertanyaan sih aja lah, jawabannya penulisan dulu. aja ya. Pemantik dulu aja ya. Iya. Murid yang Papa udah selesai lapetnya. Papa udah selesai lapetnya. belum, lapatnya belum selesai, Dedek. Tuh. Dedek mau ikut nggak belajar sama Papa? Mau ikut belajar sini? Ikut aja tuh. Sini sama Ibu. Ini langsung jawab tah satunya. Apa gimana, Bos? Manggil Pica. Papa ngapain? Papa manggil. Langsung jawab tah. Iya, langsung jawab aja. Oke, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru tersebut? Nah, iya langsung kita baca di situnya di ini kira-kira kebutuhan murid yang masuknya nih. Kita analisis dari skenarionya. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah mana sih skenario? Pak Johan kemana tadi Pak Johan? Pak Johan. Ada. Kebutuhan kesiapan belajar murid ya? Kesiapan belajar murid ada nggak sih? Iya. Kesiapan belajar murid, kebutuhan kesiapan belajar murid. Apakah kebutuhan belajar murid yang baru? Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar murid. Kesiapan belajar ke kebutuhan? Halo? Kebutuhan. Yang pertama kebutuhan. Iya, kebutuhan. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi berarti oleh guru apakah tersebut? Kebutuhan? Iya. Berarti ya kesiapan ya jawabannya. Masa kebutuhan lagi ya? Tapi ini tuh langsung dari skenario tersebut. Nah, si guru tersebut itu implementasi di skenarionya itu yang seperti apa kebutuhan belajarnya gitu. Yang berusaha dipenuhi. Iya, oleh guru. Iya. Oleh guru dalam skenario tersebut. Makanya langsung. Mungkin berarti guru sudah mengetahui ya, Pak? Iya, guru di dalam skenario ini ada kebutuhan murid yang dipenuhi oleh guru ini tuh. Iya. Makanya kita cari minat gitu. Murid. Iya, minat di profil. dalam
di dalam skenario yang mana, nanti skenarionya ditulis potongannya, lalu penjabarannya disesuaikan dengan materi yang dari mulai kesiapan sampai profil pelajar itu. Iya kan, gitu kan? Betul. Tapi saya belum baca skenarionya. Ya Allah, tolong. Aku udah ngeprint. Nah, enak kalau di print itu. Soalnya pusing tulisannya apa nih? Nah, tulis aja dulu ya. Nanti cari bagian-bagiannya ya. Ini dikira-kira aja. Kesiapan belajar murid. Kemudian minat murid. Nanti dikasih potongan ininya ya, skenarionya ya, Pak. Ini bikin pertanyaannya langsung 4 aja dulu semua, Bu. Oke, siap. Biar sambil nelaah ininya. Oke. Kebutuhan. Oke, aku ini ya, aku nulis pertanyaan ya. Ya, ntar saya cari ini. Cari jawaban. Cari inspirasi. Ngopi dulu, ngopi. Tahu aja. Ya, bagaimana cara tulisnya? Bagaimana? Ini Bu Iga tuh share screen-nya kayaknya pakainya ini ya, bukan nggak Apa sih, Pak? pindah-pindah satu. Gitunya. Kumaha tuh? Share screen-nya di ini. Oh iya sih. Iya kan? Jadi diapain? Jadi jangan pakai tab gitu, di ininya Windows aja. Biar semua pergerakannya ada di ini, ada di Oke, di siap. ini. Oh iya. Windows terus. Udah, Tapi kok di klik sininya Windows. aku di sininya nggak ada Canva-nya. Gimana tuh, Pak? Windows buka mana? dulu, Bu. Nanti kalau pas dibuka Canva kan ikut kebuka. Pas Buka lagi gitu. buka apa yang dibuka apapun itu pasti tampil di sini ntar ya. Oke. Toeng. Nah, itu. Nah, itu. Nah. Nanti kalau Bu Ika lagi buka Ada Pak Canva. Johan 2. Halo Dede, mau ikut belajar? Gak ada suaranya, kesini suaranya. Tuh kan sekarang bisa. Nah, Oke, gitu. oke. Dede namanya siapa? Ini Dede namanya ada siapa? tadi anaknya Pak Saiful siapa tuh namanya? Namanya Raya. Nah, ya Raya. Nah, kalau anaknya Pak Johan siapa nih? Idul Fitri berarti. Fitri namanya. Oh, namanya Pak Fitri. Johannya. Anaknya Pak Johannya. Iya, sini sama ibu. Ibu di rumah nggak ada anak nih. Kantren semua ya, Bu? Iya, sedih jadi kelingan anak. Iya. Berapa bulan sekali ke sana, Bu? Selama 40 hari nggak boleh ditengok, Pak. Iya sih. Iya. Di itu tah, yang di Bobos tah. Enggak, di Akmala Sabila tuh. Di Talun. Oh iya. Yang baru meninggalkan itu ya? Suaminya. Bapaknya Namanya itu. Bapaknya ya? Belajar. Pak Johan, jawabannya udah. Kak Johan lagi luruh inspirasi. Lagi lu singkat. 3. Pertanyaan ketiga. Saya off cam ya, tapi aktif ini dulu. Iya, siap. Ngudut dan ngopi ya. Merubah kita sih ya. Lu butuh inspirasi. Mangga. Strategi pembelajaran. Kok kayak gini?
Adek mau gambar nggak nih, Dek? Adek mau gambar apa? Nanti Ibu kasih gambarnya. Mau es krim nggak? Dalam bentuk gambar. Iya, aduh ibunya nggak kedengeran. Bisik-bisik adanya, suaranya. Nih kenalan dulu sama ibu. Udah sekolah belum sayang? Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Kita cari kesiapan belajarnya dari teks. Tantangan. Keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan baru. Di sini ada menggunakan beberapa pertanyaan pemandu ya. Yang pertama tuh diskusi itu masuknya kesiapan belajar bukan Pak? Diskusi kelas iya, ini kesiapan belajar nih. Ya. Di awal pembelajaran, Pak Dudida melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti ini tantangan nih, kerja individu. Berarti di sininya poin nomor 1 gitu atau ditulis semua nih? Poin. Jadi nanti ini kan pertanyaannya, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan murid yang pertama itu kesiapan belajar murid. Ya. Nah, terus dalam keterangannya tuh Ika ngopi atau cukup poin nomor 1 aja? Iya, poin nomor 1 aja. Oh gitu ya, oke. Udah tuh, udah tak tulis tuh. Aduh. Tes kesiapan belajar murid. Ya Allah, Pak Johan lagi mangan tuh, lagi apa gini? Ada itu ingat tuh Bu, nomor 2 tak jawab dulu. Iya sip lah. Minat di sini. Oh, Dek, Ibu mau nyanyi nih, Dek. Pak Dudi Dudi dam dam Dudi. Nah, di sini kan kesiapan belajarnya, kesiapan belajar itu kan terbagi menjadi 6 nih. Ada yang bersifat mendasar, konkret, sederhana, terstruktur, tergantung, dan lambat. Jadi penjelasan tambahannya dalam kesiapan belajar itu, kalau di sini kan terstruktur nih berarti. Saat menyelesaikan tugas, kadang-kadang ada murid-murid yang masih memerlukan struktur yang jelas. Apa bersifat mendasar? Bersifat mendasar juga. Jadi kumaha tuh Pak penambahannya? Tergantung, lambat, cepat, cepat. Nih, berarti kegiatan pembelajarannya ya, kesiapan belajar nih. Untuk murid yang telah memahami konsep berarti kegiatan pembelajarannya itu mengerjakan soal tantangan. Kayak tadi kan poin nomor 1 itu kan udah ada soal tantangan. Itu merupakan kesiapan belajar untuk murid yang sudah mengerti konsep gitu. Poin nomor 1. Iya, poin nomor 1. Bagi murid yang sudah memahami konsep. Seorang guru ingin mengajarkan materi tentang iklan atau memahami tentang iklan aja. Kalau konsep yang sudah memahami langsung ke itu langsung ke materi, berarti materi pembelajaran Pak. Materi pembelajaran. Oh gitu.
Ya di sini kan kesiapan belajar nih ada pertanyaan pemantik. Nah, contoh pertanyaannya kan di sini apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Berarti secara tidak langsung si murid tersebut kan sudah ada gambaran, sudah tahu tentang iklan gitu. Makanya dalam kesiapan belajarnya, di sini kesiapan belajar untuk murid yang sudah memahami tentang iklan. Iya. Makanya bentuk kegiatan pembelajarannya itu adalah soal-soal tentang tantangan yang mengaplikasikan tentang iklan. Identifikasi tentang iklan. Kesiapan belajarnya. Ini tuh terkait dengan pertanyaan nomor 2. Minat belajar. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan tuh? Coba Pak, baca nomor 2 coba Pak. Bener nggak tuh Berarti jawabannya yang kayak gitu? yang nomor 2 tuh penjelasan dari nomor 1 bukan sih? Apakah ini kan apakah kebutuhan belajar murid. Nah, nanti kayaknya sih di nomor 2 dijelasin ya bagaimana cara guru tersebut jadi ngulang lagi misalkan yang tadi kebutuhan belajar murid. Oh, berarti iya. Ada di nomor ini gitu ya. Berarti ini iya. Oh iya. Bener nggak? Iya. Kalau ini kan secara umumnya ini biasanya kan sebelum. Berarti cukup berarti poin. Ini untuk kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil murid. Berarti ini ya. Nanti dicop. Oke, sekarang sudah. Berarti ini Pak Johan gimana? Tulisannya Pak Johan kumaha? Itu secara umum berarti dihapus saja karena tadi kan sudah ke materi kata Pak Ipul, ya udah dihapus saja. Ya langsung supaya nanti presentasi kan sesuai dengan skenario. Iya. Langsung jadi ke materi. Audiensnya tuh mereka nyimaknya materi disesuaikan dengan apa yang kita sampaikan nanti. Iya. Dengan ini. Jadi itu aja ganti. Tulisannya kok gede semua sih. Gak apa-apa Pak Johan ini hapus ya, mohon izin ya. Nggak apa-apa Bu. Oke. Kita sepakat aja. Iya. Wis tak ngobeng masih ngobeng baik Pak Johan? Masih Bu, tadi sampai sore Bu. Oh pantesan. Sampai kapan sih hari ini tah? Iya, hari terakhir. Besok terakhir. Besok terakhir lomba itu. Kebanyakan guru SD semua. Ya. Nomor 2. Kesiapan belajar tuh adanya nomor 1 sama nomor 6 kayaknya Pak. Bener nggak sih Pak? Nomor 1 sama nomor 6 tuh Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep ya. Berarti kesiapan belajar tuh adanya pada poin 1 dan 2 karena adanya pertanyaan pemandu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 6-nya itu suruh Pak Dudidamnya ini menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan pemahaman konsep murid. Perbedaan sangat adalah. Benar nggak? Iya. Menurut Bapak. Nah, berarti nomor 1 dan nomor 6 ya. Poin 1 adanya pertanyaan pemandu ini adanya pertanyaan pemandu, jelaskan aja lah. Adanya pertanyaan pemandu di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran. Dan menyiapkan poin nomor 1
Kesiapan belajar murid. Selama belajar murid ada di poin 1 dan 6, yaitu adalah pertanyaan. Di awal nada dan apa ini? Dan menetapkan 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 skenario tugas yang berjenjang aja. Iya. Iya, Bu. Menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman. Berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman. Oke. Terus yang kedua tuh tadi itu apa ya? Minat. Ya, minatnya Minat tuh ada di poin 2. Poin 2. Poin 2 dilihat. Poin 2 minat. Iya ya, tulis berbagi dengan pasangan sama. Poin nomor 5 juga tuh, Pak. Iya, 2, 5. 2 dan 5 ya. Minat murid terdapat murid poin 2. Nomor 2 berarti secara tidak langsung Pak Dudidam itu menarik informasi dari siswa tentang iklan yang mereka sukai. Mereka minati. Apa, Pak? Meminta murid. Iya, Pak Dudidam kan meminta murid melakukan. Berarti enggak di tulisannya yaitu. Pak Dudidam. Dudidam. Pak Dudidam namanya. Pak Dudidam meminta rokok. Meminta kegiatan yang menginformasikan tentang minat bakat setiap murid. Yang menginformasikan. Aduh, kurang minat. Menginformasikan minat bakat setiap murid. Oke. Yang poin nomor 5-nya ini kan keterangannya dan memberikan tugas individu yang membedakan penugasannya. Iya. Memberikan penugasan kan kalau ini kan. Dan memberikan penugasan sesuai dengan apa yang sudah diterima, memberikan penugasan sesuai dengan informasi yang diterima dari minat bakat murid itu sendiri. Sesuai dengan kemampuan murid atau apa ini? Sesuai dengan bukan kemampuan, berarti sesuai dengan ini minat. Iya. Dan memberikan penugasan sesuai dengan apa, Pak? Minat. Iya. Minat murid ya. Iya. Sekarang tidak ke akademik ini. Sekarang mau ke minat. Iya. Oke, Pak. Iya, Pak Johan Ika tuh belajar sih, aku nggak ngerti loh kurmet.
Kurma tak kurma di sisa kan tuh. Benar, kurikulum merdeka. Kok kurma? Oh iya ya, bagusnya kurma ya. Saya baca di mana ya? Kurma. Banyak artikel yang di-share di grup tuh kan kurma tulisannya. Oh, kurma. Terus yang ketiga apa tadi, minat tah? Profil ya? Profil. Profil pelajar Pancasila. Profil tuh Belajar. berarti Profil belajar tuh gaya ya. gaya. Nomor Berarti 7 3 dan 7 tah. Nah, 3, 4, 7. Lebihan dari yang lainnya kan berarti masuknya profil kan? Iya ya. Ya, 3, 4, 3. 7. 3 kerja kelompok kecil. 4-nya lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ya, lalu memfasilitasi diskusi diperlukan memperjelaskan profiling. Tapi ini yang umum enggak sih? Yang nomor 4 tuh, Pak. Kelompok besar. Kelompok besar. Jadi dari kelompok kecil 3 sama 4 ini berkelanjutan ini tuh skenario-nya. Iya kan? Ya memang harus 3, 4 kan. Audiens, kejelasan pesan dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul teks, gambar, dan format. Ini kan profiling ini tuh. Didam lalu mengumpulkan kembali. Yang diperlukan untuk Tapi ini tuh terkait profil belajar nggak yang keempat tuh? Apakah ini kan sifatnya keseluruhannya? Keseluruhan. Berarti nomor 4 usah atau nggak usah? Nanti. Ya harusnya masuk semua dalam pembelajaran berdiferensiasi gitu. Profilnya tuh termasuk profil kan termasuk gaya belajarnya ya. Nah untuk nomor 4 tuh itu disamakan nggak sih? Memperluas seperti memfasilitasi diskusi yang dipergunakan. Minat kayaknya masuknya ke minat kalau keempat. Fasilitasi profil. Nanti baca dulu profilnya. Iya, profil itu apa, Pak? Tolong baca. Profil belajar. Gaya belajar, visual, auditori, kinestetik gitu tuh. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahayaan, lingkungan belajar, itu profil. Punya lingkungan. Terus pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, gaya belajar, visual. Terus preferensi berdasarkan kecerdasan, majemuk. Ya berarti 4-nya enggak dong? 4-nya enggak, minat masuknya. Ya. Berarti ada di 3 sama 7 tah? Terdapat poin 3 dan 7 ya? Iya. Yaitu 3-nya apa, Pak? 3-nya itu membentuk kelompok. Tapi kan di sini coba Pak, 3 tuh kayaknya ini secara umum deh. Murid akan diminta untuk Tapi di poin terakhir dari poin 3 itu kan setiap lembar kertas grafik memiliki ticat untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu gitu, misalnya radio, TV. Tapi itu kan materinya, Pak. Iya. Menuliskan, jadi kekurangan bukan penggunaan anak-anaknya memilih radio, TV, internet kan. Menuliskan kelebihan, kekurangan jenis iklannya. Akan melakukan brainstorming dan mencatat kelebihan yang menggunakan isyarat yang berkumpul. Setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain, mereka membaca masukan, terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Tuh, ini kan berbagai macam nih. Akan melakukan brainstorming dan mencatat dengan menggunakan isyarat. Sampai pada akhirnya memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Ini kan profil nih, karena semua jenis media akan digunakan secara tidak langsung. Gitu. Berarti ini termasuk? Iya, termasuk. Nah, poin 3 yaitu berarti yang mana tuh Pak yang mau ditulis? Murid
Murid berarti ya murid memperoleh dan memproses Dari memakai iklan menarik bagi Murid memperoleh dan memproses informasi baru dari mulai visual, auditori dan kinestetik. memproses apa sih? Proses Proses. gaya, Beb. Hah? Proses gaya. Gaya. Gaya kan belajar. itu yang visual, auditori. Iya, berarti gaya belajar gitu ya, aja gaya Iya, yang baik, gaya Pak. belajar. Dari apa? Diferensiasi produk ya Pak? Nanti akhirnya? Akhirnya ya Profil belajar. gaya belajar. Jadi gaya belajarnya tuh dia explore-nya banyak gitu tuh. Dari mulai visual, auditorinya, kinestetiknya gitu. Secara tidak langsung. Ada semua berarti ya Pak? Iya. Itu kan Nah, ada tulisan di profil. dan. Nomor 7-nya apa yang akan kita tulis perkataannya? Nomor 7. Mereka membaca masukan yang telah ditulis dan memilih Memilih Lokasi. Itu lokasi. kan ini. Iya. lokasi. Lokasi Murid. itu berarti preferensi. Yaitu murid gaya belajar dan murid menentukan Iya. memilih dan murid Pindah ke meja kelompok lain. melakukan kebebasan Melakukan preferensi terhadap lingkungan belajar. dan murid melakukan Preferensi terhadap lingkungan belajar. Soalnya saya sambil baca materi yang ada di LMS. Jadi kerennya. Ya ini namanya berkolaborasi. Dengan menggunakan isyarat yang Apa Pak? Kali apa mana Pak Johan melakukan preferensi terhadap lingkungan belajar udah tah? Itu beta. Iya. Iya, udah. Udah cukup. Selanjutnya nomor 3. Strategi apa yang dilakukan? Strategi. Strategi pembelajaran berdiferensi apa Kontennya. Strategi pembelajaran strategi konten, diferensi proses, diferensiasi produk. Ya kan ya? Kan tadi konten dengan menyediakan bermacam-macam jenis iklan. Ya, ada kontennya itu. Terus kalau prosesnya padu didam meminta menulis iklannya 3-5 iklan yang menarik ya. Produknya membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Bebas. Selesai. Apa mau ditulis dulu? Nggak langsung kerja kelompok itu nggak masuk strateginya. Strateginya. Kerja kelompok itu prosesnya. Prosesnya. Ini namanya strateginya. Strateginya. Jadi istilah kerja kelompok itu dalam masuknya nanti hasilnya tuh berbentuk apa, proyek, produk, konten gitu. Termasuk dalam konten sih. Kerja kelompok kan termasuk dalam konten. Iya benar. Pak Ika tuh lidahnya tuh masih nggak terbiasa nyebut diferensiasi ya gitu. Sering kayak gitu. Saya yang paling susah yang waktu rukol kemarin yang apa? Kontrol. Prostitusi. Kok prostitusi resti. Iya, restitusi. Tuh kan, belibet Nyebutnya prostitusi aja. Kiranya kontrol itu. Dengan apa tadi tuh? Kontennya dengan menyediakan ini ya. Menyediakan bermacam-macam jenis iklannya. Yes. Dari radio apa baik apa mau Kak? Radio nggak pusing. Iya iklannya aja macam-macam iklan radio. Tahu lihat apa mana? Emang masih ada radio? Iya iklan radio. Ya beli musim sih tapi ini kono di skenario-nya ada. Barangkali di YouTube tuh iklannya banyak tuh. Iya internet. Terus billboard. Tapi ya sampai ini aja sampai bermacam-macam jenis iklan udah titik. Nanti biar iya. Jadi wis lanjut ditulis sih. Ya udah. Apa-apa.
konten. Yes. Terus Terus tadi itu diferensiasi proses ya. proses. Diferensiasi. Aduh, tulisannya salah mana nih. Diferensiasi proses. Dijelasin nggak sih di sini Pak Dudida meminta menulis iklan 3 sampai 5 iklan menarik bagi murid? Proses nggak usah lah harusnya. Berarti apa? Penjelasannya ya Mengadakan kegiatan yang bersifat Mengadakan- individu, berpasangan maupun dalam kayak kelompok gitu kecil. aja. Iya prosesnya. Jadi jadi prosesnya itu beraneka, Ya, ya. beragam gitu, proses beragam. Kayak gitu aja. Mengadakan kegiatan. Ya. Baik yang bersifat individu tadi nih Pak Johan, individu terus. Jadi kalau nggak gini dalam diferensiasi proses itu kan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu, tantangan, membuat agenda kayak gitu tuh. Di situ kan ada pemandu, ada tantangan, terus membuat agenda individu, memvariasikan. Ya lengkap pembelajaran. ya pokoknya. Iya. Kalau mau disebutin satu persatu berdasarkan skenario tuh ya. Yes. Jadi besarnya aja tak ini nanti kan menimbulkan pertanyaan dari audiens. Iya. Mengadakan kegiatan baik yang bersifat individu, berpasangan maupun dalam kelompok kecil. Terus proses proyek satunya. Proyeknya nanti hubungannya dengan produk dong, Bapak. Proyek. Konten, diferensiasi konten, diferensiasi proses, baru diferensiasi produk. Diferensiasi produk. Membedakan penugasan ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi buat proyeknya tuh ya. Buat proyeknya. Berarti apa Pak kata-katanya Pak? Dikasih Pak Dudidem nggak usah. Membedakan pemudasan aja langsung ya itu dah. Langsung aja, langsung esensinya. Membedakan. Memberikan tugas. Ya. Atau membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid gitu. Sesuai dengan minat dong. Murid. Minat kan ini di awalnya nih. Berarti apa? Minat dan kemampuan murid. Iya. Ada minatnya. Sekarang mau musim minat. Karakteristik ditambahin mana biar pepek rumah. Iyalah karakter. Minat, karakter dan kemampuan murid. Ya. Karakteristik ya, bukan karakter ya. Karakteristik dan kemampuan murid. Karakteristik. Satu lagi, selesai. Bagaimana penilaiannya? Guru tersebut melakukan penilaian. Penilaian itu yang golongan formal. Ini kan formatif. Baca dingin Pak teori assessment for learning, assessment of learning gitu tuh loh Pak. Ayo Pak buka LMS. Buka LMS saya dari tadi itu scroll. Buka lagi buka. Learning, assessment of learning. Penilaian. Selama proses kayaknya penilaiannya ini bahasa Inggris. Ya kalau dari awal-awal mah kan yang biasa yang dari asesmen awal kayak gitu tuh. Iya dalam pembelajaran kan selama proses. Ya udah 2 itu sih asesmennya. Iya, asesmennya kayak sama itu assessment of learning, for dan of. Coba Bapak masih ingatkah for itu apa? Proses kalau nggak salah ya. For of. Assessment for learning, assessment. Kalau for learning kan ini. Selama proses. Selama prosesnya kita sambil. Saya sih nyari yang golongan ini tuh, yang tadi disebutkan tentang penilaian tuh apa ya?
Otaknya wis penuh, Pak. Banyak tugas. Belenger. Makanya saya bingung. Apalagi lagi kuliah ya. Puyeng ya. Puyeng Pak Johan, ya Allah aku ditanyain nih sama dosen. Online terus, online apa offline? Wika. Campur sih sekarang sih ini. Berarti PP sana ke Semarang. Kan proposal sih, bolak-balik. Kali kegiatan berapa biayanya? Sana loh. Iya rata-rata. Ya kalau ke sana tuh harus bawa sedikit 500 Pak. Oh iya. Kalau dulu kan nggak ada, berarti bawa mobil sendiri ya? Nah kita bareng-bareng nanti sewa mobilnya. Oh iya. Kalau dulu kan naik kereta kayak Pak Eka tuh habis Iya. 2 juta sekali jalan. Per minggu. Iya ya. Ya Biaya kalau gede Wika banget ya. sih karena bareng-bareng orang Bareng-bareng banyak. ya. Jadi travelnya tuh murah kan. 200, 300 sama makan. Berarti nginepnya di hotel berbintang bulan. Nginepin ning anu Pak di Ngelorong. Iya di Penilaian asesmen bagaimana? for. Pak Johan 1 minggu tak kuliahnya? Iya. Jamnya? Dari pagi sampai sore. Oh, siapa aja Pak? Siapa aja temannya? Banyak. Banyak. Bu siapa? Bu Ririn tahu? Iya Bu Ririn. Oh Bu Ririn di situ tah? Iya. Terus Mayanya ikutan lulusannya enggak? yang sudah Bu Nopi pengawas dari situ. Oh Bu Nopi. Bu Maya itu enggak? Mbak Maya? Iya bareng. Bareng sama Johan? Iya. Nomor 4 lanjut S3 ya. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian, asesmen, learning, nama proses. Jadi penilaiannya tuh yang golongan observasi gitu tuh. Berarti kan, Iya, berarti kan berarti proses. ini sudah berbeda-beda ini berarti Pak. Kayak pretest, post-test kayak gitu tuh. Iya, namanya itu. Yaitu melalui kegiatan individu. Tadi kan, jadi selama proses pembelajaran bukan di akhir pembelajaran. Ongoing berarti. Penilaian dilakukan secara ongoing dengan menggunakan strategi observasi dan penilaian yang meminta murid memberikan respon tertentu. Namanya selected response assessment. Selected. Jadi asesmen ada berapa di situ menurut CGP itu di LMS-nya? Saya tuh baca di RPP, contoh RPP tuh. RPP-nya kan kebetulan SMP ini tuh. Di akhir RPP kan ada penilaian, saya baca aja tapi kayaknya cocok gitu. Disambung-sambungin ya. Iya, penilaiannya dilakukan secara ongoing, berkelanjutan. Memang kayak gitu kan, itu berkelanjutan kan. Ya, kalau misalnya strategi observasi dari setiap diskusi itu kan kita mengobservasi itu tuh. Jadi alat penilaian untuk observasi adalah checklist dan alat untuk penilaian penilaian respon asesmen adalah tes tertulis dalam lembar. Ada lembar kerjanya nggak sih ini tuh? Nggak ada. Nggak ada ya. Cuman ngomong-ngomongnya aja, skenarionya aja. Skenarionya nih. Cuman di sininya tuh melakukan kegiatan individu, kelompok, diskusi. Berarti hasil penilaian itu hasil dari produk, karena tadi kan produk makanya di awalnya ada proyek observasi semua. Nah berarti kan nggak jadi itu kita tuh penilaiannya tuh ada apa aja gitu loh Pak yang dilakukannya tuh. Misalkan emang produksi ada. Tapi selama prosesnya tuh, namanya assessment for learning. Iya, for learning. Selama proses pembelajaran, dijelasin nggak? Iya, strateginya gimana kayak gitu. Gitu aja. Ya paling proses penilaiannya namanya for learning, strateginya itu observasi. Selama proses pembelajaran menggunakan, gitu ya? Iya, menggunakan strategi observasi. Observasi maksudnya strategi kan ya? Teknik. Oh. Kenapa
Kenapa melakukan teknik observasi? Karena tadi melakukan diskusi kelompok. Diskusi. Kecil kelompoknya kayak gitu ya. Kalau ada yang nanya, kalau yang nggak ada ya udah. Ya sebenarnya ada yang off learning-nya. Iya, off learning-nya yang kedua kan? Yang nanti. kedua. Nah, ini kan lagi yang pertama. Ini dijelasin nggak nih? Yang mana for learning? Kayaknya ada tuh di poin 2 tuh. For learning tuh ada. Di nomor 2 tuh, minta menulis Nomor 2, tiga ya. lima itu. Iya. Ya, mereka lalu berbagi dengan teman, pasangan, ya. Sama nomor 5 tuh. Memberikan tugas individu, ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Terdapat pada poin ini, tambahin aja dalam kurung kah? Iya. Terdapat pada. Pak Johan nanti ditambahin depannya itu tah, Pak Johan. Berdiferensi adalah gitu. Boleh. Ini nanti Konsepnya. skenarionya nanti setelah konsepnya tah. Skenario kasusnya. Skenario pembelajarannya kan. Kalau misalnya tidak dibutuhkan kan, nggak apa-apa, nggak usah juga. Perlu nggak sih Pak? Kayaknya Skenarionya nggak usah dimasukkan ke judulnya aja. Dan nanti kita jelasin ke teman-temannya gimana, nggak tahu. Terpisah aja berarti. Terpisah, jadi dibacakan atau mungkin ini nggak usah dibacakan karena waktunya kan biasanya ini. Tapi ditampilin aja, tak pengen tak copy Ditampilin. maksudnya. Iya. Jadi Ya, kalau dalam PowerPoint-nya di Canva-nya nanti kita judulnya aja, kita akan membawakan skenario dari SMP. Iya, itu udah tuh di judul tuh. Di judul udah gitu aja. Oh, analisis kasus. Oh, belum ya di sini ya berdiferensi SMP. SMP. Nah, kan kita kan beda kasusnya antara SD dan SMP tuh skenarionya. Tapi waktunya kan nggak cukup ya. Waktunya nggak cukup. Ya, jadi ada saja. Iya. Kita kan buat laporan apa namanya? Laporan Rukol. Enggak. Terdapat pada poin 2 dan 4 ya? Iya. Gimana? Ini yang 4 ya. Ini iya, terus yang satunya off. 4. Nomor 6 juga 4 ini tuh. 6 juga tah? Iya. Skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Tuh. Skenario 1 sifat lebih konkret, skenario 2 kurang terstruktur. Kalau yang off kan hanya di nomor 1 aja kan poin 1 aja yang off-nya itu. Yang ada tes tulisnya aja itu. Yang lainnya mah forgoing semua, for learning. Saya taunya ongoing. Assessment. Oh. Memberikan tugas individu, membuat iklan sesuai skenario, itu ada di poin berapa? Oh, ini ditulis enggak nih? Memberikan tugas individu off learning-nya tuh. Tulis. Memberikan tugas individu, terus membuat iklan sesuai dengan skenario. Iya. Ada di poin 2 ini tuh. Tulis di poin berapa jadi? Poin 2. Learning-nya. Nah, berarti ininya kan 2 dan 4. Yang off, yang 4. Nah, yang off-nya? Yang off-nya ada di 2 juga ada juga. Berarti 2 dan berapa? Poin 2. Terus yang individu itu nomor berapa sih? Poin
Yang 3 kerja kelompok kecil tuh. 2, 3 terus? 2, 3, terus 5 memberikan tugas individu. Terus udah. Oke. Penilaian tuh. Dan 5. Selesai. Tinggal ininya ya, skenarionya. Waktunya 21.30, 10 menit lagi. Oh, ini nih. Iya, itu ada di chat tuh, Bu Nia. Siap, Brak. Saya baru ngeh. Berarti berapa sejam tak udah berlalu tak, Pak? Sejam? Iya, sejam ya. Kita mulai setengah 9, nggak kerasa. Iya kan, nggak kerasa. Ini mau membahas kasus nyomotnya. Aduh, ini banyak pisan. Banyak. Di ini aja masih mending screenshot. Oh iya, betul. Lebih gampang. Tapi screenshot ini dulu. Kalau ngecilin layar tuh apa tuh? Kontrol apa tuh? Ngecilin layar. Yang di ini. Saya mah langsung di ini aja. Ngecilin layar tuh. Bentar. Nah, di screenshotnya ini. Oh, ada 2 ini ya. 2. Iya, 2. Nggak apa-apa, 2 lembar dibikin. Oh, berarti dipotong dibikin ya. samping-samping tuh. Jadi nanti kanvanya ada 2 kotak gitu, kotak kiri, kotak kanan. Ada kotak, ada halaman 1, halaman 2, samping-sampingan. Nanti masukin foto Bu Ayu ya ini. Untuk PP-nya. Ntar saya punya foto Bu Ayu nggak ya? Bu Ayu. Ini ya, sorry nih, ikannya baru Panova, nanti Bapak edit ya. Iya. Gini tah, motongnya. Kelihatan nggak tulisannya? Nggak penting kelihatan nggaknya. Nggak penting, iya. Yang penting udah ada di situ. Itu halaman berapa? Halaman 2-nya? Halaman 1 ya, coba. Halaman 2-nya ini nih. Belum. Ini Pak Johan nelpon. Ada apa itu orang? Kenapa? Noh panas. Oh, kepental. Lihat sini. Berarti masuk link apa? Oh, di itu. Oh iya. Dikirim. Oke. Minum. Oke, siap. Ya wis tutup ya. Oke, yuk. Ini Pak Johannya terpental aja. Pantas nggak ada suara-suara. Linknya, oh ini ya. Di atasnya. Kopinya itu. ini. Oke. Iya. Kopi. Lucu Pak Johan. Masih terpental sih. Pak Johan, ada aja dramanya Pak Johan tuh. Drama kalau rukol. Mana di bawah? Cing nggak datang di orangnya. Belum nge-speak orang. Udah tah? Udah belum je Pak? Mana Pak Johan? Bacanya. Belum. Mana Pak Johan?
Tapi di sininya ada 4 ya. Oh iya, Bu Ika-nya 2 sama persentase. Pantas saya tuh dari tadi Pak Johan nggak ada suaranya, tak lihat di sini ada 4 orang. Pas berarti. Nggak taunya saya baru ngeh. Pak Johan. Pak Johannya nyasar. Tuh udah. Udah saya copy. Bener nggak sih yang halaman satunya ke copy semua nggak? Padahal ada di LMS ya linknya Pak Johan. Tapi katanya nggak bisa masuk. Oh gitu. Iya soalnya udah ini. Saya lagi ngedit Fotonya Bu itu dah Ayu. Ayu. Oke. Nanti pokoknya ditambahin aja ya. 3 tuh berarti posisinya tuh Pak. Nanti lagi nyari foto Bu Ayu saya punya. Minta aja Japri. Japri udah malam suruh selfie lagi. Lah Pak Johan kemana ini? Oh iya. Sorry Pak Johan. Saya admit. Tring nongol Pak Johannya. Halo Pak Johan. Aduh, panik. Tenang, udah selesai Pak. Nah, ada saya fotonya ada. Aduh, Tinggal ininya aja, materinya mau aja. nelpon ibu tadi, Bu Nia. Iya, lanjut. Sampai mana? Ada aja dari Sampai mana sih? ini saya mau lagi ngedit foto. Pak Johan, nanti Pak Johan nambahin materinya tak mau ditambahin nggak? Pembelajaran diferensiasi adalah gitu nggak sih? Boleh. Saya nambahin ya. Sedikit aja sih. Iya, buat opening. Ayo berani nggak? Dede sekolahnya di mana? Dede udah sekolah belum? Ayu tuh namanya siapa sih? Ayu Finlandia. Ya saya beli apa ya PP-nya sendiri aja ya. Bu Pak Johan namanya Ibu Ayu tuh Pak. Ayu Finlandia tah. Tuh kan. Aduh gak ngekek mbak ini ya. Susah soalnya namanya. Ayu Finlandari tah. Iya Ayu Finlandari. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian coordinating selama proses pembelajaran menggunakan Oke. Tadi saya tuh buka LMS, dapatnya keluar. Membuat iklan sesuai dengan skenario poin 2, 3, dan 4 ini. Ayu Finlandari Wahyudi. Finlandari. Ayu Finlandari. Pak Johan, tadi tuh Ika tuh pengen minta foto Pak Johan. Foto apa tuh? Yang mouse-nya tuh yang itu kan tangannya lagi megang apa ya? Oh iya, tangan terbaru tah. Iya, cuman boleh. Kayak pasti lagi ngobeng orangnya. Ya udahlah. Tadi tuh sore masih di sekolah.
Kalau tadi saya pulangnya sore sih Bu, jam 4. Pak Johan tuh jadi panitia ngobeng maning tah, Pak Johan. Iya. Ya ngobeng maning, ngobeng terus. Nunggu setan Pak. Padahal sih nggak ada yang datang, cuma nungguin baik. Iya, aku waktu itu datang je foto-foto. Hari pertama tah. Iya, kan jadwalnya bagus. Kalau saya sore Bu, jadi sepi. Ya iya, oh sore ya. Bagian jadwalnya gitu. Pemain drum ya, siap-siap. Assalamualaikum Ibu Ika, Pak Johan udah selesai. Iya Bu, udah Bu. Sudah habis. Kembali ke main room ya. Siap Baik, Ibu. Ibu. Siap. Ibu berarti kembali keluar dari sini masuk lagi lewat